Bapak Ibu, di sesi praktik baik ini sebenarnya dalam pertemuan itu seharusnya ada 3 narasumber yang akan tampil dalam sesi berbagi praktik baik setiap pertemuan MGP-nya. Kemarin sudah dikonfirmasi, saya insya Allah bersedia. Dari pertemuan sebelumnya Pak Angga, kemudian dilanjutkan saya hari ini insya Allah bersedia. Kemudian kemarin saya konfirmasi Bu Nunung seharusnya dan Pak Hari, tetapi mereka belum siap untuk pemaparan materi ya Pak Bu ya. Jadi saya mengawali lebih dahulu. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau memang nanti presentasi materi berbagi praktik baik saya ini kiranya Bapak Ibu semua sudah mendahului, sudah mendalami, saya rasa sudah paham, tetapi tidak apa-apa, saya hanya berbagi sekilas praktik baik yang sudah saya terapkan di kegiatan saya, khususnya di kegiatan bidang PJOK ini. Mohon izin Pak Turyani ya. Baik Bapak Ibu, dalam sesi praktik berbagi ini saya mengangkat judul yakni peran guru PJOK dalam pembinaan olahraga renang. Kenapa saya ambil topik sub ini? Karena terus terang pribadi saya selaku guru PJOK memang mengambil langkah atau mengambil step untuk memiliki lisensi atau mengambil minimal seperti yang kita ketahui ketika kita menjadi guru olahraga memang harus mempelajari semua materi olahraga yang ada di dalamnya. Tetapi paling tidak minimal ada satu bidang yang akan kita kuasai atau kita maksimalkan. Yang mana saya kenapa ngambil di renang ini karena saya melihat sebelumnya menggali potensi yang ada di daerah kita ini, khususnya Kota Agung, Bapak Ibu, di daerah kami ya ini daerah pesisir. Ya, daerah pesisir, maka saya melihat daerah pesisir banyak sekali potensi anak-anak yang bisa berenang, tetapi lemahnya, kurangnya sarana prasarana. Satu, itu benar Pak Turyani. Yang kedua memang sumber daya pelatih. Kalau fasilitas itu mungkin nomor 2 lah daripada sumber daya pelatih. Yang pertama yang jelas sumber daya pelatih. Dan memang lokomotornya harus diawali dari guru olahraga, Bapak Ibu. Nah, yaitu kita sendiri. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua memiliki potensi, memiliki basic-nya masing-masing dalam bidang olahraga, khususnya yang sudah ngambil lisensi sampai nasional. Maka dari itu saya di sini mengangkat peran guru PJOK dalam pembinaan olahraga renang. Nah, next. Ya, baik Bapak Ibu, di slide berikutnya, di sini saya memiliki latar belakang dalam pengangkatan berbagi praktik baik ini. Menjadi seorang guru PJOK tentunya memiliki berbagai keterampilan olahraga yang dimilikinya, yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Kemudian selain itu, kita sebagai guru PJOK dituntut agar tetap bugar dan terampil dalam mengembangkan keterampilan anak didik kita, agar anak didik kita mencapai hakikat bahkan prestasi yang ingin dicapainya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin kita semua memiliki basic, tinggal bagaimana kita menekuninya, bagaimana kita menggalinya, ya. Kemudian kita memang kalau memang perlu di situ kita kembangkan terus. Nah, kenapa? Karena satu Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini ya lagi-lagi kembali ada istilah yang memang sering kita dengar, kita semua dituntut pembelajarannya harus berpihak pada murid. Nah, lagi-lagi apa? Yaitu tadi kita selaku guru olahraga harus bisa memfasilitasi keberpihakan kita terhadap murid. Di mana potensi murid kita ya harus kita gali dengan basic yang kita punya. Minimal satu yang memang kita tekuni untuk kita bina untuk tingkatkan prestasinya. Kemudian untuk menjadi seorang instruktur, guru PJOK haruslah memiliki peran serta gagasan keterampilan bidang olahraganya minimal 1 cabang yang tadi saya sampaikan. Nah, selalu kita tekuni dan yang mana yang potensial. Nah, sebagai contoh kalau saya tadi di pesisir itu yang potensial kayaknya renang nih, gitu kan? Karena saya juga melihat perjalanan renang rintisan dari nol di Tanggamus ini saya mengikuti, yaitu memang merintis dari nol, ada anaknya tapi tidak ada pelatihnya ya Pak Turyani ya.
Kemudian ada fasilitasnya, walaupun kolam bekas kolam ikan lele ya kita gunakan. Bahkan kita juga punya laut, punya sungai. Dalam perlombaan renang tuh bukan hanya di kolam renang Bapak Ibu, tapi ada renang perairan terbuka juga. Biasanya kalau di Lampung tuh diadakan oleh Danlanal TNI AL, itu renang perairan terbuka, tempatnya di Pantai Sarirenggung, sana tempatnya di sana. Jadi difasilitasi semua ada, pelaksananya hanya pembinaan di daerah sangat minim. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan saya dalam kegiatan ini yakni kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan peserta didik yang positif. Jadi saya menyampaikan ini tujuannya adalah mari kita bersama-sama untuk membentuk kegiatan positif bagi siswa-siswa kita, ya, dan berprestasi untuk dapat mampu berdaya saing global. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya masukkan untuk berdaya saing global. Saya ingat sekali pembahasan penyampaian dari kepala sekolah saya dulu, Pak Yulijar. Ada istilah kata-kata, kita ini mau nggak mau jangan sampai tergerus zaman. Guru olahraga apapun itu, mau bahasa Indonesia, mau PKN, mau apa, pokoknya jangan sampai tergerus zaman. Makanya kita harus dapat daya saing global. Nah, bagaimana untuk menciptakan daya saing global ini? Yaitu tadi Bapak Ibu, kita mau tidak mau, suka tidak suka, yang awalnya gaptek teknologi harus bisa teknologi. Jujur Bapak Ibu, saya awalnya gaptek Bapak Ibu, lebih parah daripada Bapak Ibu. Kenapa saya bisa? Ya satu, karena mau belajar. Dan bukan mau belajar juga, ternyata saya dituntut harus belajar. Ketika saya ikut coba-coba, awalnya Pak Anggal, maaf, coba-coba ikut seleksi guru penggerak pada saat itu. Jadi di guru penggerak itu Bapak Ibu, memang benar ya itu kata-kata guru penggerak, menggerakkan, harus gerak. Kalau memang kita mau sukses ya harus keluar dari zona nyaman. Tidak ada suatu hal yang memang kita dapatkan itu indah, kalau nggak kita dapat dengan susah, itu pasti harus susah Bapak Ibu. Jadi saya nggak bisa awalnya mengoperasikan laptop dengan LCD aja, saya nggak bisa dulu awalnya. Bagaimana cara koneksikannya, kemudian bagaimana cara buat konten, bagaimana cara harus membuat ini Bapak Ibu, player banner ini Bapak Ibu, ini yang desain saya sendiri, pakai Canva yang saya buat ini. Yang awalnya saya nggak bisa ngedit desain saya buat pakai Canva. Jadi intinya zaman sekarang tuh di teknologi itu sebenarnya canggih, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk media kita, ya, belajar mengembangkan potensi tadi. Jadi benar Bapak Ibu, guru olahraga itu bukan hanya dituntut olahraga saja loh. Kita ini ada istilah pendidik, jadi bukan ngajar olahraga aja, tapi kita mendidik. Jadi bukan hanya mendidik juga Bapak Ibu, kita harus mau nggak mau ngikutin era perkembangan zaman supaya tidak tergerus, dapat bersaing daya saing global ya tadi, harus menguasai Canva, harus menguasai internet, ya. Nah kemudian ini kegiatannya aja pun saya rekam Bapak Ibu, saya rekam kenapa? Ini untuk kebutuhan, saya yakin nanti entah kebutuhan PMM, untuk kebutuhan salah satunya kegiatan yang sudah saya share dan Pak Yadi pun share untuk seleksi fasilitator itu ternyata dibutuhkan Bapak Ibu. Salah satu kegiatan seperti ini menjadi narasumber. Kan di situ kan fasilitator ya Pak Gaya. Ya, fasilitator jadi sebagai narasumber. Ketika kita ingin mendaftar itu ya paling tidak kita menjadi narasumber minimal di praktisi MGMP kabupaten. Kalau nggak bisa sekolah. Nah, jadi praktisi itu sebenarnya nggak ribet Mas Andi, simple. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Ya, termasuk untuk PMM kata Pak Angga, kalau ada komunitas MGMP sekolah ya MGMP sekolah nggak jadi masalah. Buat stempel, buat apa itu nggak ribet sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya saja. Nah, jadi ini saya yakin semua akan ada manfaatnya, akan ada faedahnya Bapak Ibu semua. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kembali lagi kita harus mampu berdaya saing global. Pak Turyani yang HP-nya dulu Nokia batu bata, nah sekarang sudah Android, canggih, ya kan? Bisa nonton apa aja, Pak Turyani bisa nonton apa aja, ya kan? Iya, bisa langsung tatap muka itu bahkan itu kan? Nah. Oh punya guru katanya kan itu.
Bahkan HP sekarang Pak Turyani, Pak Tur, HP sekarang HP-nya satu Pak Tur, tapi bisa dioperasionalkan dua HP, ya kan, aplikasi ganda. Makanya saking canggihnya. Nah itu Bapak Ibu, saya juga belajar ternyata. Suka nggak suka, mau tidak mau, yaitu tadi satu yang saya lihat kelemahannya Pak Yadimun, Pak Azari, teman-teman itu belum perang udah takut duluan. Belum perang udah takut duluan, nanti nggak ada waktunya, nanti sulit untuk mengerjakannya. Sulit nggak sulit itu tergantung kita bagi waktunya. Pada saat proses pendidikan untuk seleksi setelah lulus, nanti pendidikan itu sebenarnya berproses ke Bapak Ibu. Kita akan dibekali dari tidak bisa menjadi bisa. Termasuk ini Mas, saya buat ini karena saya ikut manfaat dari ikut guru penggerak, saya belajar buat Canva, saya tampilkan ini untuk berbagi praktik baik. Itu manfaatnya, faedahnya itu. Minimal ilmu kita terupgrade, dapat di situ. Nah, kemudian tadi ya kaitan berdaya saing global, melalui kegiatan guru dapat meningkatkan kompetensi keterampilannya. Saya udah menggali potensi di daerah untuk anak-anak yang punya basic renang. Saya gali potensi saya, mata kuliah Pak Budi, saya udah belajar renang. Kita semua sama-sama sudah belajar praktek renang waktu kuliah. Tapi saya tambah lagi ngikut lisensi. Saya ngambil lisensi pelatih. Lebih dalam lagi materinya Mas Andi. Di situ saya gali, ya belajar juga kan, mau nggak mau. Itu mandiri, itu biaya mandiri untuk pelatihan. Belajar kita salurkan. Yakin Bapak Ibu, uang yang sudah kita keluarkan untuk ambil lisensi akan balik lagi kok. Ketika kita sungguh-sungguh buka privat ya Pak Turyan. Nah, Pak Turyan ini jobnya besar sebenarnya. Saya kemarin sampai bayangin ada kalau di depan sekolah saya ini di lapangan Islamik Masjid itu kan luas tuh. Tiap sore itu ramai Pak Tur. Anak-anak muda yang hobi lari. Jadi sekarang tuh sudah banyak tren run apa itu? Fun run ya. Nah, kemarin saya disampaikan Pak Tur. Jadi ini langsung saya sambungkan Pak Tur. Mas, kapan ya tanggal masih bisa ada lomba fun run? Nah, ternyata nggak lama muncul bannernya ya. Ada lomba fun run di Gisting kalau salah. Nah, saya langsung keinget Pak Turyani. Loh, Pak Turyani ini pengurus PASI. Jadi Pak Tur, kalau mau itu bisniskan, bisa Pak Tur untuk menguntungkan anggaran yang besar. Bisa, contoh MGP kita dalam rangka milad MGP PJOK kita ngadakan lomba fun run, misalkan lari, medali itu murah nggak mahal. Kita buat pendaftaran 50 sampai 100 misalnya. Oh, itu udah secara komersil bisa itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kitanya Pak? Ada lagi di KONI itu di PASI itu ada anggaran dana hibah Pak Tur. Nah itu bisa dikelola Pak Tur. Jadi nggak perlu pakai dana kita kocek pribadi, kita gunakan. Tinggal bagaimana kita koordinasi dan komunikasi ke sana. Mau Pak Tur? Ya, karena saya dengar dana hibah itu turun Pak Tur. Nah itu bisa Pak Tur. Nah itu jadi kita mau nggak mau ya ngikut era perkembangan zaman. Pak saya ini nggak bisa loh ngelola kegiatan-kegiatan, ya belajar. Saya juga ini terus terang perdana ini tampil di depan ini perdana. Kalau di depan Bapak Ibu gitu loh. Nah awalnya saya di mana? Ya di depan teman-teman guru SMA di sekolah saya, komunitas praktisnya sekolah saya waktu guru penggerak. Itu lebih nervous lagi sih Bapak Ibu, karena ada kepala sekolah killer pula kepala sekolahnya. Walaupun mau benar mau salahnya disampaikan kan, yang penting berani dulu. Itu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Ini saya pakai Canva presentasinya. Kelewat. Kok jalan terus ini? Bentar Bapak Ibu. Mohon maaf. Laptopnya juga ada. Iya, laptopnya ini minta di-upgrade. Kecanggihan. Oh ini udah. Nih. Oke Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Dalam kegiatan saya membina olahraga renang ini ada pun beberapa alur Bapak Ibu. Ya mungkin kita sama lah, semua cabang itu alurnya sama. Hanya mekanismenya teknisnya berbeda-beda. Pertama Bapak Ibu, ini hitam lagi ya, gelap. Saya bacakan di sini Bapak Ibu. Yang nomor satu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembinaan, kita alangkah baiknya analisis dulu. Apa analisis? Untuk melihat keterampilan dan potensi diri kita dulu. Karena kita ini medianya. Ketika kita sudah ada potensi, oh saya mau ngembangin voli, oh saya mau ngembangin renang, oh saya mau ngembangin bulu tangkis, basket, futsal dan sebagainya, ya kita kenali dulu potensi kita. Sanggup nggak kita? Bisa nggak kita? Kalau bilang sanggup atau bisa atau nggak bisa, semua itu berproses Bapak Ibu. Bahkan saya banyak menyaksikan banyak pelatih basket, pelatih futsal yang bukan dari guru PJOK banyak Bapak Ibu.
Justru malah guru PJOK-nya yang nggak ada potensi. Miris saya ngeliatnya. Nah, jadi kesempatan emas harusnya guru PJOK itu diambil sama orang lain. Seharusnya itu menjadi kesempatan emas buat kita Bapak Ibu. Nah, yang mana dalam kegiatan menganalisis ini kita melihat potensi olahraga kita, lalu apa yang mau kita kembangkan. Kayak Mas Anggi futsal misalkan, terus tekuni, ada lisensi C, D, naik ke C, naik ke B, naik ke A. Kalau Lampung punya wasit atau punya pelatih yang lisensi tinggi, itu menjadi aset, apalagi di MGP kita ini. Nah, lalu langkah yang kedua Bapak Ibu, kita membuat program rencana. Setelah kita menganalisis kemampuan kita punya program, punya rencana. Jadi saya mau melatih ngapain aja nih? Anak ini mau saya godok apa aja nih? Jangan takut Bapak Ibu, jangan takut anak orang tuh kita godok. Apalagi kasus viral sekarang yang katanya ada pelatih renang selip, anaknya tenggelam, meninggal. Jangan takut Bapak Ibu. Yang namanya umur kita sudah ada ketentuan masing-masing, tapi dilihat dulu unsurnya. Makanya sebelum saya ada orang tua privat datang mau privatin anaknya, sebelum itu saya buat MOU Bapak Ibu. Saya buat hitam di atas putih dulu. Tidak ada tuntutan balik ke saya. Jadi kalau Bapak atau Ibu orang tuanya mau daftarkan anak privatin saya buat hitam di atas putih dulu, Mas Ari. Jadi kalau ada apa-apa nggak nuntut, itu kekuatan kita. Jadi nggak tertuntut kita. Gitu loh. Nah, membuat program itu terserah Bapak Ibu. Mau bagus, mau jelek, ya kita harapkan semua bagus. Nah, tapi setelah program itu jadi, jalan dulu Bapak Ibu. Pasti nanti kita nemuin namanya kendala-kendala. Nggak mungkin nggak. Kendala itulah yang kita evaluasi selanjutnya. Evaluasi, perbaikin. Kalau udah bagus, tingkatin. Nah, yang ketiga, menyeleksi peserta didik Bapak Ibu. Setelah program jadi, kita baru menyeleksi anak-anak kita. Anak-anak minimal dari sekolahan kita dulu deh. Saya dulu berawal, karena saya dulu honor di SD, saya dari anak SD saya Pak, dulu saya seleksi. Ya kan? Saya ambil yang memang pas pelajaran kita, kalau dalam renang kan kita ada materi renang, kita seleksi, oh ya bagus nak, kamu mau nggak seminar? Nggak bayar Bapak Ibu pada saat itu. Itu merintis saya Bapak Ibu. Perjuangan memang harus merintis itu gitu. Jangan berharap minta dibayar. Jangan berharap minta dibayar. Kalau ada anak ini ada hasil, nah di situ kita ada nilai jual. Baru kita perbanyak lagi, buka privat, buka buat pamfletnya, share. Nanti orang kan ngubungin gitu Bapak Ibu. Ngubungin terus, oh ini. Ya, jadi memang kita harus membentuk satu anak dulu, minimal untuk background kita. Kalau dia sudah berhasil, orang tua pasti melihat, oh pelatih ini sudah bisa memberhasilkan satu anak ini. Nanti seterusnya menyusul Bapak Ibu. Setelah kita seleksi, baru kita mulai pembinaan Bapak Ibu. Pembinaannya ya tadi dari program Bapak Ibu. Program mau sehari latihan 3 kali, 2 kali, mau seminggu berkali-kali. Tapi yang saya ingatkan kita harus memang sama-sama paham Bapak Ibu, harus ada polling down-nya juga. Dan kalau di renang itu Bapak Ibu, air itu malah bagus air dingin Bapak Ibu. Semakin dingin air, semakin bagus untuk latihan atlet berenang Bapak Ibu ya, bukan anak belajar berenang. Tapi kalau belajar berenang di air yang hangat. Tapi kalau udah atlet itu bagus air dingin dan dia harus di drill terus continue tanpa berhenti. Karena di situ untuk memicu stamina, naikin kemampuannya. Nah, itu terserah Bapak Ibu buat program yang bagus, dimulai kegiatan itu sebagus mungkin, semampu Bapak Ibu ya. Lanjut di step selanjutnya setelah kita membina, kemudian mengukur Bapak Ibu ketercapaian siswa kita. Cara mengukurnya bagaimana? Ya diadakan sparring. Kuat nggak anak kita sama anaknya si A, sekolahan A dengan sekolahan B. Ikutin event. Anak kita bagaimana event kecamatan, masuk nggak? Kalau masuk ya besok naikin lagi ke kabupaten. Kabupaten masuk, naikin lagi ke provinsi dan seterusnya. Ya kan ada seleksi O2SN kan? Nah, apalagi sekarang Bapak Ibu event itu sudah, kalau saya makin melihat ke sini kayaknya olahraganya menjadi komersil Bapak Ibu. Kalau dulu kita hanya menanti O2SN Pak Tur ya. O2SN Porno, nah sekarang ini udah eventnya komersil. Ada aja Pokari lah, ada apa lagi itu. Ya kan, gubernurnya kayak nyari duit ya gitu lah. Gubernur lah, bupati lah segala macamnya. Jadi event itu udah komersil sekarang. Itu hajat murni punya kita Bapak Ibu sebenarnya. Hajat olahraga. Kita sendiri guru olahraganya.
Tapi kenyataannya, realisasinya, kalau ada Pak Rano datang, yang saya mirisnya di KONI nggak ada, minim sekali guru olahraga, Bapak Ibu. Hingganya banyak orang-orang yang pejabat nggak ngerti olahraga. Di situ hanya mencari uangnya, Pak Tur ya. Nah, sayang, makanya Tanggamus kita ini dibilangnya olahraganya vakum. Iya, vakum. Vakum. Nah itu. Nah, kuncinya kembali ke kita semua, Bapak Ibu. Setelah itu, setelah kita adakan mengukur ketercapaian, barulah kita evaluasi, Bapak Ibu. Bagaimana cara evaluasinya? Ya, kita evaluasi yang kurang kita perbaiki, yang bagus kita lanjuti. Terus kalau saya biasanya ya kita buat keren dikit lah. Kerennya apa? Kita tour. Sebelum kita memulai buka privat itu lebih baiknya kita tour dulu. Kita kunjungan ke klub renang yang dimana yang sudah bagus, nggak masalah Bapak Ibu. Sampaikan tujuan saya ingin belajar mengetahui bagaimana manajerialnya, bagaimana pola programnya supaya saya bisa melatih di daerah dengan baik. Itu nggak jadi masalah Bapak Ibu. Jadi saling berkolaborasi kita semua. Itu yang untuk perencanaan tadi. Kemudian membangun jaringan, relasi, mitra. Ya tadi seperti tadi komunikasi antara klub satu dan klub yang lain, bangun mitra. Nah, mitra di sini maksudnya Bapak Ibu, kita punya anak binaan, mitra pertama adalah orang tua. Orang tua anak ini mitra yang pertama. Karena mau nggak mau kalau butuh dana lomba itu kalau dari sekolah nggak cair pasti dari orang tua. Dari orang tua nggak cair lagi ya pusing lah kita semua. Kadang duit pribadi pun masuk Bapak Ibu. Nah tapi nggak masalah kalau hanya 1, 2, 3 kali Pak Tur ya, udah sering lah ya. Tapi kalau bersering-sering itu kan nah, ngoceh nih istri di rumah nih, uang bulanan habis untuk adopsiin anak orang untuk lomba. Nah caranya bagaimana mitranya? Mitranya satu orang tua Bapak Ibu. Setelah orang tua, kedua nggak ada anggaran, lari ke sekolah Bapak Ibu. Sekolah nggak ada lagi, di situ biasanya mitra organisasi keolahragaan. Contoh Dispora Bapak Ibu. Dispora itu ada dana hibah ya Pak Tur ya. Ada Dispora. Kalau saya Dispora ini ada lagi Bapak Ibu di atas. Pengurusnya Bapak Ibu. Kalau di renang PRSI, ada pengurus PRSI Tanggamus. Nah dananya ada Bapak Ibu. Ya minta sama ketuanya. Sampaikan undangannya ini kegiatan kami, ini program kami, ini akta notaris kami. Selanjutnya yang terakhir biasanya kalau itu tadi Pak Ferry bilang ya nggak saya sebutin, kadang si pelatih ini nyelonong-nyelonong nemuin PJ bupati lah, dewan lah, ya nggak masalah sebenarnya, nggak masalah Bapak Ibu. Iya, kalau bisa menteri, kalau bisa Jokowi samperin sana. Nah itu nggak masalah Bapak Ibu, itu namanya terobosan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang terakhir, nggak harus yang sifatnya ke organisasi pemerintahan, bisa juga Bapak Ibu yang lebih bagus. Ini yang saya lihat Bapak Ibu, bermitra dengan swasta, dengan perusahaan Aqua, geothermal, Kompoli aja sekarang sudah ada Pertamina Pauliga ya Pak Tur ya, Indomaret ya. Nah itu kan kenapa kita nggak bisa daftarkan klub kita datang ke perusahaan itu minta kerjasama, ini loh kegiatan saya tolong didukung Pak. Ecek-eceknya ya toko dekat daerah tempat kita yang sukses lah. Kalau di Kota Agung toko Amping, nah minta kan nggak jadi masalah. Tapi pada saat kegiatan bannernya cantumin loh, ya kan, nama brand dia ada Aqua, Pertamina gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah itu semua tercapai dengan step-step itu, barulah namanya kita bisa mewujudkan kemandirian. Dari mana untuk mencapai kemandirian? Yang dari step-step itu Bapak Ibu, merintis memang untuk mencapai kemandirian. Kemandirian yang dimaksud adalah mandiri organisasi satu. Klub saya Kota Agung Swimming Club. Saya sudah tidak lagi, misalkan kayak kami kan namanya privat itu kan ada pembayaran Bapak Ibu ya. Nah ini bicara masalah administrasi keuangan, pengelolaan administrasi. Nah, yang dulunya ngemis-ngemis ini kayak Pak Tur paham lah, kita ngemis-ngemis sana sini. Sekarang saya sudah, alhamdulillah sudah bisa mandiri. Mandiri mana? Dari anggaran privat itu kita kelola. Kalau kami buka privatnya renang itu 10 kali pertemuan itu 300 Bapak Ibu. Itu biaya melatih aja. Kolam sendiri Bapak Ibu. Urusan orang tua kolam 300, 10 kali latihan. Durasi waktu 2,5 sampai 3 jam.
Itu. Jadi kalau dibilang komersil, orang tua tuh kalau anak sudah seneng, apalagi di renang, anak-anak itu seneng main air biasanya. Kalau di renang tuh kalau anak udah seneng, orang tua nggak bisa ngomong, mau nggak mau. Iya, duit itu ngalir. Nah, jadi saya di klub saya alhamdulillah sudah bisa mandiri, bisa saya kelola uang itu. Jadi uang itu bisa saya apa? Nah, saya sudah bisa ada partner pelatih. Saya ajak teman-teman PJOK kayak Mas Barno, kemudian teman PJOK yang di SD, kemudian yang belum lisensi mereka saya anjurkan daftar lisensi dari mana? Ya dari uang itu Bapak Ibu, dikelola, dibekali, fasilitasi. Mereka senang kok, nyaman sama kita kalau kita bisa ngatur manajerial keuangan itu sebaik mungkin. Mereka difasilitasi, didanai untuk daftar lisensi itu sudah senang. Nah itu, udah tambah mitra, pelatih, artinya apa? Kita bisa menggerakkan komunitas praktisi juga Bapak Ibu, menggerakkan orang lain dari awalnya tidak aktif menjadi lebih aktif. Saya membantu teman yang tidak ada pendapatan sampingan, sekarang sudah bisa mendapatkan sampingan. Itu diatur kalau dengan baik. Baju kan bisa tuh, buat baju klub. Kalau di klub saya baju biasa, training, jaket, nah itu udah berapa lapis itu? Pokoknya per anak 375 untuk seragam kok itu. Kalau misalkan saya buat peraturan, Bapak Ibu kalau mau beli apa saya wajib beli pakaiannya. Oh selesai Bapak Ibu. Itu komersil. Jadi ya bukan saya ngajarin olahraga itu untuk diuangkan, bukan. Memang itu berdaya saing global tuh gitu. Kalau kita nggak kayak gitu nggak bisa jadi klub elit kita Bapak Ibu. Intinya elit itu tergantung uang Bapak Ibu. Kalau kita didukung dengan finansial yang kuat, kita pun akan kuat. Tapi satu, jangan pernah kita mundur. Kalau sudah bagus, jangan pernah kita mundur. Kalau mundur selesai kita. Nah, jadi itu tinggal dikelola bagaimana, barulah kesejahteraan itu akan muncul Bapak Ibu. Kalau keuangannya bagus, manajerialnya bagus, orang tua juga bayarnya bagus, makmur kita Bapak Ibu. Saya jujur, gaji sama seseran lebih besar seseran. Itu kalau dalam kegiatan saya Bapak Ibu ya, di bidang renang. Dan ini yang selanjutnya, penunjang Bapak Ibu. Kenapa ada penunjang? Penunjang itu yang sudah kita miliki Bapak Ibu. Satu, kita sarjana olahraga, itu penunjang utama Bapak Ibu. Orang tua akan lebih percaya ketika pelatihnya asli guru olahraga. Akan lebih percaya. Kenapa? Karena dia akan mengintip jejak track record kita selama jadi guru olahraga di sekolah itu. Kita guru olahraga, kita ini multi talent Bapak Ibu. Olahraga yang kita berhasilkan bukan satu bidang. Ketika kita jadi pembina, walaupun di dalamnya kayak saya di SMA 2, saya cari pelatih dari luar. Bukan saya memang pelatih, tapi saya yang mengelola manajerial itu. Ketika sekolah tim basket itu menang, yang dapat nama siapa? Kita juga kan. Itu yang mahal Bapak Ibu sebenarnya. Cuman kita nggak sadari itu gitu kan. Nah, kemudian selain ijazah tadi, kita didukung sama lisensi. Ambil lisensi yang futsal, lisensi futsal terus tingkatin dari D, C, B, A. Nah, habis lisensi pelatih, wasit, ambil wasit itu. Nah, seseran wasit itu kalau udah per musim mau U2SM, teleponnya terus kayak kemarin. Ya bising nelponnya, bisa wasitnya Mas? Bisa nggak bisa dulu. Gitu, bisa. Gitu, pokoknya ambil dulu. Kalau punya lisensi enak kita, kedudukan kita enak. Gitu, lisensi. Dan di KONI ada tim namanya apa kata dia, lupa saya. Itu Binpres, itu prestasi untuk prestasi. Ada yang khusus untuk mendata orang yang punya lisensi. Pada hakikatnya dana dari KONI pusat itu sebenarnya ada Pak, kesejahteraan untuk para pelatih. Nyatanya nggak turun sampai daerah. Itulah sebenarnya ada Bapak Ibu. Sudah diminta ke sekolah. Nah, sekarang itu kita sudah ada forum Igornas ya. Igornas itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MA, semua di situ Bapak Ibu. Khusus berolahraga. Jadi kemarin itu kan sempat diminta Bapak Ibu yang punya lisensi, sempat saya share di kantor. Itu diminta Pak. Saya sampai bertanya-tanya, ini minta ngedata kayak gini, maksudnya apa? Apa gitu? Hanya pendataan kah? Atau ada tindak lanjutnya kah? Atau ada sumbangsinya kan? Nah itu, tapi nggak apa-apa lah, kita ikuti dulu, ya kan? Nggak apa-apa, walaupun kenyataannya ngambil lisensi dananya pribadi, gitu kan? Nah. Kemudian selain punya lisensi, kita juga guru PJOK haruslah terlibat dalam kepengurusan. Nah ini Bapak Ibu, yang tadi saya sampaikan di awal, miris Bapak Ibu. Saya melihat di KONI tangga baru tahun-tahun periode ini aja lah, kemarin
Siapa yang guru PJOK mau siap masuk di PONI? Berarti kan rendah sekali minatnya. Ya kan, minim sekali. Kok sempat dibuat open kayak gitu, ditawarkan? Berarti kan peminatnya lemah. Kok kita guru olahraga sendiri, kok kita malah nggak ada di dalamnya sendiri? PONI itu kan pengurus komite olahraga. Tapi isi-isinya Bapak Ibu orang-orang pejabat sana. Ya kan? Nah, ketika ada kegiatan kebingungan, Tanggamus kenapa ada beberapa cabangnya vakum satu? Karena hanya bergantung sama event satu saja. Kalau nggak koprop, udah vakum. Koprop saja yang dihantamin. Selesai koprop, vakum Bapak Ibu. Nah, udah. Nah, kan miris. Makanya kita jujur kesusul sama Prengsewu itu Bapak Ibu. Prengsewu saya lihat itu mereka bonusnya besar ya Pak ya. Bonus besar kalau salah. Apalagi itu yang katanya, saya nggak tahu lah itu ya. Pokoknya Prengsewu katanya secara kesejahteraan olahraganya agak lumayan. Padahal Kabupaten Baru, kenapa kita nggak bisa? Bisa semua itu Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kitanya. Ya kita inilah yang selaku agen perubahan, selaku guru olahraga. Saya minta Bapak Ibu, kita bisa semua keterlibatan di kepengurusan Bapak Ibu. Igornas, PONI, Dispora kalau bisa. Pengurus Pengcap, yang tinju-tinju, yang pencak-silat, masuk Bapak Ibu. Jangan nggak masuk Bapak Ibu. Ya, nanti ada untungnya kok. Jujur, untungnya apa di saya ketika masuk pengurusan? Ketika ada seleksi Bapak Ibu, kayak P3K kemarin diminta organisasi kan. Nah, masukin. Nah, SK-nya ada, masukin. Termasuk ini Fasil ini kayaknya bisa ya Pak ya. Cantumkan untuk prestasi dia. Bisa cantumkan. Itu ada kok faedahnya Bapak Ibu. Ikuti. Walaupun kenyataannya kita vakum, kadang-kadang ikuti dulu lah minimal. Syukur-syukur kita bisa berbuat Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya tentang slide ini. Setelah penunjang yang terakhir, nah mitra Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan, ini mitra kerjasama saya di sini Bapak Ibu. Ada orang tua, selesai dari orang tua, dari sekolah, dinas terkait, dinas pendidikan, dinas pemuda olahraga, ya kan? PNSI Tanggamus kalau tenang, saya nemuin Bertno, ketuanya Bertno. Bu, anak-anak mau lomba, ada dari sisa dana hibah bisa nggak Bu bantu? Oh bisa, nggak ketang air aqua gelas lumayan Bapak Ibu. Minimal kita punya jalin kerjasama relasinya. Kemudian PONI Bapak Ibu, PONI ada dana hibah Bapak Ibu, minta. Itu dana hibah tidak memandang Bapak Ibu, tidak memandang harus dari apa namanya klub ternama enggak Bapak Ibu. Selagi memang kegiatan kita ada dan benar-benar bisa bertanggung bisa minta Bapak Ibu. Swasta sponsor. Nah ini kalau bisa Bapak Ibu yang sepak bola Mas Anggi, makanya sekarang ada apa Kopi Torabika apa itu Ekrajus, nah itu lah. Kalau bisa kayak gitu juga anak sekolahan kita ini futsalnya. Saya pengen juga SMA 2 punya mitra. Sempat saya berpikir depan sekolah saya itu Dispora. Tempat saya main-main Dispora bisa nggak bantu saya untuk jadi sponsor. Jadi saya punya 2 lubang, minta ke sekolah Jojo, minta Dispora juga Jojo. Kalau ada 10 lubang, nah sejahtera sudah kita anak-anak kita, nggak pusing. Gitu Bapak Ibu. Nah ini mitra. Dan inilah beberapa kegiatan berbagi praktisi pengalaman saya dalam bidang olahraga renang. Lebih kurangnya saya yakin Bapak Ibu tadi di awal saya sampaikan Bapak Ibu lebih dahulu punya pengalaman yang lebih matang dari saya sekedar hanya ingin berbagi saja Bapak Ibu. Lebihnya kita ambil, kurangnya ya kita buang Bapak Ibu ya. Nah demikianlah untuk sesi berbagi praktik dari saya Pak Ketua, Pak Azari dan teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Setelah ini saya buka minta waktunya untuk sesi tanya jawab jika ada. Kalau tidak ada, saya setelah ini akan ada kuesioner refleksi dari kegiatan saya ini. Nanti akan saya share di grup MGMP. Mohon Bapak Ibu yang hadir hari ini tolong membantu saya isi kuesioner tersebut. Berupa angket nanti saya share, silakan isi bagaimana baik dari pemaparan saya depan. Kalau jelek sampaikan jelek Bapak Ibu. Kalau bagus ya tolong dibantu bagus gitu kan. Ya. Dan harapan saya Bapak Ibu, di angket saya itu ada pertanyaan juga
ini kegiatan praktisi saya. Nah, setelah dari saya ini, bagaimana kegiatan praktisi Bapak Ibu setelah ini? Kembali ke komitmen penyampaian awal kita pertemuan sebelumnya. Sebelumnya Pak Angga sudah berbagi praktik baik untuk kebutuhan PMM. Nah, ini juga untuk membantu kebutuhan PMM saya udah dapat poin katanya Pak Angga 8 ya Pak Angga ya, narasumber ya, udah 8. Bapak Ibu seharusnya bergantian. Materinya bebas ya, praktisi itu Pak Angga ya, tidak harus tentang RPP, tidak kok praktisi itu. Bapak Ibu sukses berwirausaha juga bisa kok Bapak Ibu. Bisa, boleh berbagi di sini. Walaupun agak melenceng sedikit, bukan di kaitan olahraga, tapi kan usaha ilmunya dapat kita. Gitu. Nah, jadi saya juga selain memaparkan ini di sekolah itu, saya juga ada kegiatan praktisi lainnya, seperti kegiatan saya menggerakkan komunitas di sekolah itu gerakan tanam. Jadi di sekolah saya itu lahannya luas, ada lahan kosong nganggur, saya olah menjadi lahan produktif. Jadi program saya namanya Getahanlah, gerakan pemanfaatan lahan sekolah. Saya gerakin anak-anak di seluruh kelas yang punya lahan, yang nggak punya lahan pakai polybag, pakai hidroponik, nanam pas itu yang ada lahan nanam kacang tanah, yang lainnya nanam sawi. Nah itu minimal kita jadi agen perubahan kayak gitu Bapak Ibu. Ada kegiatan di sekolahan. Hingganya apa? Kita akan dilihat oleh kepala sekolah kita. Kalau ada pengawas nanti akan dipromosikan ke pengawas kita. Oh ini guru aktif gitu loh. Artinya guru penggerak itu bukan harus dari lulusan guru penggerak Bapak Ibu. Sebenarnya ya kita yang berbuat gitu loh, guru penggerak itu. Nah, jadi seleksi itu hanya sifatnya seleksi saja. Setelah itu dari itu justru malah pertanggungjawabannya besar. Setelah lulus guru penggerak, apa nih yang harus diperbuat? Nah itu saja Bapak Ibu pengalaman saya untuk berbagi praktik baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas salah katanya. Jika ada sesi tanya jawab, saya persilakan. Setelah ini kalau tidak ada, saya bagi sesi pengisian angket. Ya silakan Pak Tur. Waktu dan tempat persilakan kepada Pak Tur. Pakai mic atau tidak Pak Tur? Mic-nya Pak Tur udah besar ya? Kayaknya harus ke sana deh kabel ini Pak. Maaf. Amit Pak Egi. Berbagi baik. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua MDB yang kami hormati, kepada sahabat saya Pak Asari yang saya muliakan. Sahabat memang ini betul-betul banyak dulu sampai ya dulu paling banyak hibur Pak Asari Pak Toyani suruh apa itu tadi dari singgung oleh Mas Joko bahwasanya mau jadi wasit siapa Toyani kata Pak Asari jika saya tak lisensi tapi di lapangan ada dulu tapi jangan berubah masih kepada anak saya juga saya berikan saya rekan saya yang saya muliakan. Terima kasih. Jadi kalau saya mensikapi dari Pak Joko itu sifatnya untuk di pembinaan prestasi. Kalau saya mensikapi atau saya mempelajari yang dikatakan oleh Mas itu bagus sekali. Jadi sampai dikatakan di ONI sampai bekerja sama dengan sekolah orang tua. Ini sebenarnya kalau menurut saya bagus sekali. Lisensi. Kadang-kadang kalau kita belum punya produk tidak dianggap orang. Saya yakin. Tapi saya pertama yang Mas Joko. Saya belum punya lisensi, Mas Joko sudah Pak Turno anak saya dibina untuk belajar. Waktu itu, nah dan itulah saya berpikir, waduh kalau nggak punya lisensi, saya nanti ada di Jakarta. Tapi bagaimana caranya itu mahal karena sampai 10 juta kayaknya. Lisensi. Tapi dikembalikan ribu gitu lah. 8 juta. Tapi nggak apa-apa. Itu memang bagus betul. Tapi kita kalau melihat tadi kendala saya Mas Joko, kendala saya itu adalah dulu dari dulu ya dari sekolah pernah saya berangkat
kakak ke Bandar Lampung dalam rangka ikut event bukan hanya jadi dikatakan pokok dan sebagainya, pernah saya seperti itu. Tetapi apa? Minus sekali. Bahkan anak kami pun berangkat dengan bagaimana ya? Boleh, nggak ada yang tapi saya berangkat ini bukan apa-apa karena saya punya tanggung jawab. Biasanya saya ditegur oleh orang Bandar Lampung karena saya di sini memegang pasi. Jadi inilah kendala kita. Jadi tidak ada juga masuk sampai ke bandingkan dengan manusia itu. Dan kita punya lisensi, punya apa? Jadi pelatih itu nggak boleh egois juga. Tidak harus komunikasi dengan provinsi lain ataupun kabupaten lain. Kita harus ngobrol. Kemarin maaf, saya punya binaan yang dari Nanina. Mungkin Mas Lama atau jadi anakku lagi dulu. Nah ini yang menjadi kendala. Kenapa anaknya itu nggak dibawa? Jadi saya paparkan semua yang ada di Konita Tanggamus. Pak Toryani hanya bisa membawa 7 anak. Nah, jadi anak itu bagaimana? Sedangkan kita ukur kita di atlet itu bisa kita ukur. Saya bisa di atlet estafet dapat ini. Tetapi 4 orang ini udah 4 atlet karena ini permainan beradu. Saya cenderungnya di permainan individu. Tolak dulu dengan makanya ada yang estafet. Dan kebetulan saya juga mulai pada saat itu masih dapat beberapa dapat perunggu emas juga dapat, tetapi masih ada beberapa. Tetapi saya dikasih sama teman Patur, anakmu jangan dikasih situ, anakmu jangan di jalan depan, nanti kalah, taruh di sini. Jadi kita ini masukan aja masuk kita juga tidak boleh egois dalam hal ini. Nah, kenapa tadi dikatakan Mas Joko orang olahraga tidak masuk ke PONI? Ini sistem kita yang salah di situ. Tidak ada masuk yang niatnya orang itu membina kayak kita membina anak di sekolah demi tanggal itu lain dengan kita. Nah, hal seperti ini kayak pasti hak saya hanya di pelatih. Kalau kemarin saya dikasih lisensi suruh jadi ketua PONI, nanti saya kan saya pelatih kok sama ketua. Sebenarnya itu mau dikasih dengan saya, kebetulan saya punya teman, punya sahabat yang di provinsi. Kenapa berbeda? Nah, maksud saya, kenapa pasukan diambil oleh ketua NBMP atau yang lain? Supaya ada anak-anak kita atau anak-anak kita punya kesempatan. Jadi Mas Joko yang mau saya katakan adalah kendala kita masih banyak. Kalau yang diberikan tadi Mas Joko mungkin bisa dapat duit yang dikatakan di situ tadi. Tapi kalau di akademi nggak bisa. Di akademi nggak bisa. Anak-anak suruh atlet itu nggak bisa. Paling-paling sebatas siapa yang mau. Nah, kebetulan ada beberapa orang yang tidak siapa, tetapi dia itu buat kita mentok. Makanya tadi kemarin dikatakan Mas Joko ada hibah yang kemarin dari Pasi sudah turun walaupun 10.000. Tapi malam itu habis Mas Joko yang dapat kalau nggak salah cuma penghasilan dengan tahu dengan yang orang-orang punya waktu sore dan selalu itu terjadi kan. Jadi punya pasti itu nggak bisa. Nah, kita ini mau bina kayak apa? Kita hanya dapat paling-paling 2 SN. Mana yang bagus itu masih seleksi. Apa prosesnya masih panjang. Kita seleksi dulu, nanti kita itu SMA lolos nasional itu dulu. Kita punya lomba tinggi yang luar biasa 175 orang di luar. Nah itu jadi kenapa orang olahraga ini tidak dimasukkan dalam PONI itu berat. Nah kali-kali di sini ada orang saya ini, Mas Ferry udah ada.
di sana. Saya nggak senang sampai kalau ada. Tapi kadang-kadang kalau itu nggak ada tempat curhat bagaimana. Sementara ketua pasti kami udah kayak gitu orangnya, benar. Saya nggak bisa kerja kayak gitu, nggak bisa. Ya. Mungkin tahu lah ketua pasti saya. Jadi saya kadang-kadang jalan sendiri. Cuma justru malah mantan-mantan ada yang memang sekarang ini sudah honor, saya tarik untuk menjadi teman saya untuk ngobrol. Ayo kita bangun malah kita. Karena ada nggak ada biaya sebenarnya. Cuma biayanya apa? Kadang-kadang namanya males. Kalau sudah pasti selesai. Saya namanya punya kan? Kemarin begitu saya adu, nggak lagi kan udah aku. Kan belum hujan. Kemarin hujan itu masa sampai tetapi kalau dengan. Jadi itu Mas Joko minta saya orang-orang dari divisi kota khususnya di NGM ada yang masuk, Kalau enggak, ya. Tetapi kalau tidak dikatakan dengan kemauan, kalau bagi duit ya, tapi dalam ekonomi. Jadi itu Mas Joko, kita itu belum bisa keluar dari lingkaran itu. Karena apa? Saya bawa nanti dibatasi. Kalau nggak dibatasi nanti, ya yang lainnya. Ini andalanya ini loh, udah aja. Tetapi yang lain bukan orang sini Mas. Yang lain orang jauh, saya tahu semua. Ya, gitu. Tapi kalau atlet, saya masih baca lah. Ada teman yang ada, ini Mas Bro Mas. Ada 2 orang yang memang saya masukkan. Dan kemarin saya dapat 7, Mas 2, perak 1, gurunya. Jadi mari kita bersama-sama intinya. Coba orang itu sesinya satu aja lah ya, satu pertanyaan. Mas Ferry ini polinya ujung-ujung tidak ada, poli itu dari pemain-pemain jadi tidak nyambung. Sementara masih habis SK untuk ini mau ganti, udah dari dulu. Jadi tetapi yang saya, ayo mau ada dualisme di sini nggak masalah. Saya nggak jadi di koni nggak masalah. Tetapi saya punya binaan bagus, nanti jadi kalau mendukung nanti kalau memang sering-sering ngobrol dengan orang koni ini tuh kendala-kendala. Kenapa orang itu Pak dari dulu bisa dimasukkan? Itu yang satu, yang kedua lanjut. Nah itu aja Mas Joko. Jadi intinya hari ini untuk prestasi, Jadi kalau di kota aku dengan di Pulau Panggung mungkin lain, ya. Mas Nanang aja udah merasakan gitu. Itu masih ada saya. Dan mau pulang aja gitu. Oh itu bersih anakku. Itu Mas. Jadi yang saya kalau disampaikan kalau memang ada mampu saya nggak punya mati lampu saya di sana. Ya terima kasih. Jadi bukan berarti ini menyangkal semua bagus. Ayo seperti itu. Tapi kita harus berbuat. Belajar. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali Pak Puryani. Ini memang saya lihat beliau ini sepuh pejuang, sepuh pejuang untuk kendala-kendalanya. Ya, Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu ini tadi mungkin pertanyaan satu saja ya. Satu saja dari Pak Turyani dan saya sedikit memberikan tanggapan kepada Pak Turyani yang sedang menelpon. Jadi gini Pak Turyani, yang namanya bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang kita notabene guru olahraga, yang namanya ngerintis itu pasti menemukan kendala. Mau dari bawah sampai dari atas, pasti sampai nasional itu pasti banyak kendala dari ini. Apalagi udah makin naik, kendalanya banyak teman-teman. Tetapi justru kita inilah yang maksud saya tadi, guru olahraga yang punya aset anak didik. Ingat Bapak Ibu, lomba itu cenderung pelajar Bapak Ibu. Yang diminta cenderung pelajar, berarti kan pelajar aset kita. Sebenarnya aset kita, ya kan? Sepeda itu atau poni itu biasanya meminta dari kita, ya kan? Nah, tinggal bagaimana kitanya Bapak Ibu. Saya yakin yang namanya kendala itu nggak mungkin nggak ada, masih ada Bapak Ibu. Ya, tinggal bagaimana kita mensiasatinya.
Kalau Pak Turyadi tadi kurangnya dukungan, ya sama di renang juga kurang juga dukungan. Nah, cuman pertanyaannya, apa iya kita harus mohon perhatiannya Bapak Ibu? Apa iya kita harus terpentok karena kurangnya dukungan? Terpentok karena kendala-kendala? Nggak selesai Bapak Ibu, nggak ketemu. Jalan itu yang putus itu atau yang nyambang itu, kalau kita nggak stagnan di situ ya kita nggak ketemu. Jujur Bapak Ibu, makanya saya tadi Bapak Ibu di ujung penyampaian saya tadi ada titik akhir adalah kemandirian. Kenapa sahabat saya masukkan kemandirian? Karena saya sudah pernah melewati juga lika-liku itu dalam pembinaan prestasi renang. Kenapa saya mengambil mandiri? Itu tadi Bapak Ibu. Kalau kita berharap dari satu titik dan itu buntu, masa ya kita mau stagnan di situ? Kita cari opsi lain. Ya ujung-ujungnya benar Bapak Ibu. Muaranya itu lebih enak itu kerjasama itu sebenarnya sama orang tua. Sama orang tua. Jujur sekolah saya aja kalau lomba-lomba nggak bisa 100% kali ngasih. Tapi kalau orang tua karena anaknya diikut sertakan, saya yakin 100%. Itu siasat saya ya, pengalaman saya gitu Pak Turyadi. Jadi berkolaborasi dengan orang tua. Karena kita tahu Pak Turyadi, kenapa dia tadi Pak Turyadi bilang kok yang diminta hanya 7, kita udah sama-sama tahu anggaran gitu loh. Walaupun secara anggarannya mencukupi. Itu Pak Turyadi ya terkait beberapa dukungan. Ya insya Allah nanti saya dan Pak Ferry, teman-teman yang sudah berada di KONI ya akan bersama-sama nanti memberikan masukan pada teman-teman. Jujur memang terakhir ya Pak Ferry, sebenarnya teman-teman KONI itu sudah sempat menanyakan siapa saja ya guru olahraga untuk dilibatkan. Ya maksud cuman memang jadi rebutan nggak bisa semua tercover. Nah, hingganya apa? Yaitu tadi hanya beberapa yang orang aktif saja, tahu informasi saja yang memang mau. Bahkan yang tahu informasi bahkan nggak mau ada. Jujur Bapak Ibu, jadi pengurus KONI itu belum tentu enak Bapak Ibu. Jujur nggak enak Bapak Ibu. Kalau tanya Pak Ferry, kalau rapat Pak Tur, habis pulang kerja, habis asar Bapak Ibu, orang Pemda itu baru bisa rapat KONI itu habis pulang kerja jam 4:30 baru mulai, jam 5 baru Bapak Ibu. Terus ketemu maghrib lanjut, ketemu isya lanjut sampai jam 2 malam sampai jam 3 pagi masih pakai baju Pemda. Hanya dibayar apa? Makan malam paling uduk ya. Dan Bapak Ibu itu nasi uduk paling kayak gitu aja Bapak. Gak enak. Cuman apa? Saya berpikir positifnya, kita belajarnya, ilmunya yang dicari. Ilmunya sampai jujur saya pernah melihat mereka itu merancang anggaran pakai rumus apa saya nggak ngerti, rumus khusus pokoknya merancang anggaran itu. Kita nggak mudeng, saya jujur nggak mudeng Bapak Ibu. Nah insya Allah nanti itu kami di sini akan menyampaikan dan insya Allah Pak Tur akan menggiring nanti teman-teman untuk ikut serta di sana berpartisipasi. Tapi saya sudah membuka tadi Bapak Ibu, sebenarnya itu peluang kita besar Bapak Ibu selaku guru olahraga ini, kita yang punya peran di bawah Bapak Ibu. Kita yang punya peran, jadi kita harus aktif, itu maksud saya Bapak Ibu. Jangan kita pasif, minimal punya kegiatan, punya basic gitu kan, yang memang di dalamnya bidang olahraga, yang sering melatih poli tiap sore teruskan. Walaupun levelnya hanya RT, teruskan. Yang penting ada kegiatan. Karena yang diminta itu sebenarnya apa? Perannya Pak Tur. Perannya. Kalau uang itu bisa dicari, tapi kalau peran itu di masyarakat kita kepakai. Kayak Pak Tur di sepak bola, jadi wasit, di poli, jadi apa? Nah itu kan berarti Pak Tur seorang yang berperan. Nah yang mahal itu sebenarnya itu Pak Tur. Yang mahal itu peran Pak Tur di masyarakat. Kenapa? Karena Pak Tur ini punya pengalaman, punya ilmunya. Itu Pak Tur. Oke, itu saja tanggapan dari saya Pak Tur menyikapi itu. Lebih kurangnya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, admin untuk sesi berbaginya hanya 1. Setelah itu saya minta bantuannya Bapak Ibu untuk pengisian kuesioner kebutuhan saya. Sesi berbagi ini mohon sama-sama kerjasamanya untuk dipenuhi. Sebentar lagi saya share, ternyata tadi dibuka Pak Yadimun tidak ada teks, nanti saya share ulang dari WA saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya harap setelah sesi berbagi saya ada teman-teman selanjutnya yang akan berbagi praktek baik, entah pertemuan saat ini atau berikutnya.
apapun bentuknya Bapak Ibu, silakan siapkan materinya. Nggak bisa pakai Canva, pakai PowerPoint, nggak bisa PowerPoint, pakai PDF. Mau ngumpul LMS aja PDF, Word aja nggak apa-apa ya Pak ya. Yang penting isi materinya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ketua ya Pak ya. Masuk sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya yang fasil itu Pak. Oke, terima kasih Mas Joko yang sudah memberikan seperti praktek baik cukup luar biasa di sini ya. Jadi sudah menyampaikan kepada kawan-kawan minimal sudah menyampaikan apa yang dilakukan oleh Mas Joko ini sudah bisa dilihat oleh kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan bisa menyiapkan. Mungkin nanti Mas Joko akan membuat list siapa yang akan ya untuk selanjutnya ya, silakan. Lalu untuk selanjutnya di sini sudah berpraktik baik, kita main-main aja. Kita di sini saya sudah dengan Mas Angga sudah berbicara karena tadi ada kegiatan yang sudah saya share Bapak Ibu yang untuk menjadi fasilitator. Ya, jadi saya harapkan di sini Bapak Ibu